Selama tahun 2021, sejumlah negara mengalami konflik militer. Mulai dari panasnya hubungan Cina dengan Amerika Serikat, meletusnya kudeta di Myanmar, hingga beralihnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban. Berikut merupakan berita militer dunia yang telah dirangkum oleh FIFA.co.id sepanjang tahun 2021. Militer Myanmar melakukan kekuasaan terhadap pemerintahan Myanmar pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Pemerintahan sipil dinilai telah melakukan kecurangan pada pemilihan umum dan melanggar sejumlah aturan. Sejak kudeta terjadi, aksi protes menentang kudeta militer nyaris setiap hari di berbagai daerah di Myanmar. Sayangnya, protes itu direspon militer dengan amat represif. Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, lebih dari 1.100 orang tewas dan 9.000 demonstran ditangkap pasca kudeta tersebut. Pada 1 Agustus 2021, pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing mendeklarasikan diri menjadi Perdana Menteri dan menyatakan bahwa akan memimpin Myanmar di bawah keadaan darurat sampai pemilu pada Agustus 2023. Sementara itu, Suu Kyi dijerat sejumlah kasus terkait tuduhan korupsi, pelanggaran undang-undang rahasia negara, juga telekomunikasi dan peraturan COVID-19. Saat ini baru satu vonis yang telah dijatuhkan yakni tuduhan penghasutan dan pelanggaran undang-undang bencana alam dengan hukuman penjara 3 tahun. Nyali besar prajurit TNI disorot oleh publik Indonesia serta dunia pada 10 Maret 2021. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Perdamaian PB Unifil menghadang 3 tank Merkava milik Israel. Dengan gagah berani, prajurit TNI mencegah bentrokan senjata antara Israel dan Lebanon di Blue Line Temporary Point 35 dan 36 Lebanon Selatan. Diketahui kedua pihak bersih tegang lantaran pembuatan jalan baru oleh tentara Lebanon di Temporary Point 35. Kembalinya Taliban menggusur pemerintah Afghanistan menjadi sorotan pada pertengahan 2021. Setelah 20 tahun lamanya berperang, akhirnya Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan. Usai transisi dilakukan, situasi Taliban berubah drastis. Banyak orang termasuk warga Afghanistan sendiri berusaha melarikan diri dari negara itu. Apalagi Taliban terus merangsek ke ibu kota dan membuat pasukan keamanan Afghanistan kocar-kacir. Sederet aksi unjuk rasa dilakukan oleh massa perempuan. Mereka mengkritik terkait masih samanya kondisi perempuan di bawah rezim Taliban lama dan neo-Taliban. Secara ekonomi, Afghanistan semakin terpuruk semenjak era Taliban. Hanya PBB dan sedikit lembaga yang masih mau memberi bantuan dalam jumlah yang tidak signifikan. Walaupun memberi bantuan, PBB masih enggan menerima pemimpin Taliban sebagai representasi resmi Afghanistan karena berbagai alasan. Salah satunya terkait demokrasi dan hak-hak perempuan di negara tersebut. Presiden Guinea Alpha Condé merupakan pemimpin terpilih secara demokratis pertama negara itu. Dirinya pertama kali berkuasa pada tahun 2010 dan terpilih kembali pada tahun 2015. Namun menjelang akhir masa jabatan yang kedua, Condé secara kontroversial mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Keputusannya itu berujung pada kudeta tanggal 5 September. Militer Guinea turun mengepung istana kepresidenan. Usai baku tembak, pemberontak menculik Condé dan membubarkan pemerintah. Pada 1 Oktober, Mamadi Doumbouya dilantik sebagai presiden sementara. Hubungan Cina dan Taiwan semakin panas pada tahun 2021. Pada Oktober lalu, Cina mengirimkan 150 jet tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Hal tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah konflik keduanya. Secara keseluruhan, militer Cina telah mengirim hampir 1.000 pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan sepanjang tahun ini. Di sisi lain, Amerika Serikat diam-diam mengirim pasukan khusus untuk melatih pasukan Taiwan untuk menghadapi ancaman Beijing. Di tengah situasi panas itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa akan membela Taiwan jika diserang oleh Cina. Taiwan yang berlindung di belakang Amerika Serikat pun membuat hubungan antara Beijing dan AS semakin tegang. Azerbaijan dan Armenia kembali bergesekan di perbatasan pada 16 November 2021.
Tentu saja gejolak itu bisa mengancam perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya disepakati usai konflik berdarah tahun 2020 lalu. Menurut Kementerian Azerbaijan, 7 warga negaranya tewas dan 10 orang lainnya luka-luka. Di sisi lain, otoritas Armenia melaporkan bahwa 1 orang tewas, 13 tentara ditangkap dan 24 lainnya hilang. Namun konflik itu segera mereda pada malam hari usai Menteri Rusia Sergei Shoigu meminta kedua belah pihak tak melanjutkan konflik. Konflik Arab Saudi dengan separatis Houthi di Yaman terus menelan korban jiwa. PBB memperkirakan perang Yaman akan menewaskan 337.000 jiwa pada akhir tahun 2021. 40% tewas terkena dampak langsung dan 60% tewas karena dampak tidak langsung, seperti kekurangan air bersih, kelaparan, hingga penyakit. Sementara itu, kematian akibat perang yang sudah berjalan selama 7 tahun tersebut menewaskan sekitar 150.000 orang. Bahkan sampai saat ini, situasi di Yaman masih tetap memanas. Pada 25 Desember, koalisi Arab menggempur Houthi dengan meluncurkan serangan skala besar di Yaman. Aksi militer ini dilakukan setelah serangan Houthi menewaskan 2 orang di Arab Saudi. Insiden itu merupakan kematian pertama dalam 3 tahun oleh pemberontakan Houthi yang didukung Iran. Pada pertengahan November, Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan puluhan ribu pasukannya ke perbatasan Ukraina. Bukan hanya melawan Ukraina, dalam hal ini Rusia ditentang oleh NATO yang didukung oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan memberikan dukungan kepada Ukraina dan akan pasang badan bila Moskow menyerang. Di sisi lain, Putin membantah bahwa Rusia memiliki rencana menyerang Ukraina. Putin mengaku melakukan hal tersebut untuk mendesak jaminan hukum bahwa NATO tidak akan berekspansi lebih jauh ke Eropa Timur dan tidak menempatkan senjata maupun pasukan di sana. Itu dia rangkuman berita militer di dunia internasional yang layak diketahui sepanjang tahun 2021 kemarin. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk diklik like, terus komen, dan pastinya subscribe untuk channel fifa.co.id. Dan seluruh tim redaksi fifa.co.id tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa tahun depan.